Minasan, chapter 4 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Anak yang Berulang, di mana Yuka, Maru, dan Tsurugi akan menghadapi bahaya, yaitu pengguna kutukan yang telah memakan banyak korban. Bahkan, Maru dibuat terkapar, dan hal itu bisa memicu Maru menggunakan teknik terkutuknya yang berakibat Cross sebagai saudara kembarnya akan mengetahuinya. Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah, bisa bantu subscribe channel sejarahku ya, Minasan. Linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, rahasia itu akhirnya diungkap oleh Usami. Apakah misi bersama alien akan tetap berlanjut? Chapter pun dimulai di mana Usami berkata bahwa sebenarnya Maru adalah alien. Namun dengan santai, Yuka dan Tsurugi menjawab kalau mereka sudah tahu. Kemudian Yuka bertanya, jadi sekarang sudah boleh dibahas. Usami pun menjelaskan, seharusnya mereka tidak boleh diberitahu soal Maru adalah alien utusan dari bangsa Simurian. Namun, karena Usami mendapat kabar kalau Maru sendirilah yang memperlihatkan identitasnya sebagai alien. Tsurugi pun mengingat ketika Maru membuka mata ketiganya, Minasan. Dengan jutek, Yuka bertanya, itu sebabnya dirahasiakan pun tidak ada gunanya kan? Namun Usami mengatakan bahwa mulai sekarang Tsurugi dan Yuka akan tetap menjalankan misi SMA Jujutsu bertiga dengan Maru. Mendengar itu, Maru pun tampak senang dan memohon untuk kerjasamanya. Tetapi Tsurugi dan Yuka tetap santai saja sehingga Maru bertanya, mana semangatnya? Maru pun menunduk sembari meminta maaf, membuat Yuka bertanya, alien juga menundukkan kepala saat minta maaf ya? Tiba-tiba Usami memanggil Tsurugi ke tempat berbeda. Usami berkata bahwa menurut perkiraannya, tujuan Simurian adalah pemetaan. Sekalipun para alien paham dengan bahasa manusia, namun mengumpulkan informasi seputar Jujutsu tidak semudah itu. Namun, karena posisi Usami saat ini, dia tidak bisa secara terang-terangan mengorek informasi mengenai Simurian. Sehingga, Usami pun meminta kepada Tsurugi agar menggali informasi dari Maru mengenai Simurian. Hal itu mengingatkan Tsurugi saat Maru memberikan beberapa informasi tentang dirinya pada chapter lalu. Tsurugi pun mengiyakan permintaan Usami, Minasan. Di saat Usami berjalan pulang, Mino mengingatkannya, mau bagaimana lagi, itu adalah syarat dari atasan untuk penugasan Tsurugi dan Yuka. Tetapi Usami justru frustasi karena dia tidak bisa mendampingi Tsurugi dan Yuka menjalankan tugas. Nah, ini dia kasus pada chapter ini, Minasan. Kita diperlihatkan seorang anak yang sama dengan pakaian berbeda sedang diabsen dalam kelas. Namun, beberapa saat kemudian, gurunya justru sangat ketakutan. Mino lalu menjelaskan kepada mereka bertiga bahwa di sekolah dasar Shuiye ada murid yang berulang kali menjadi murid kelas 1 dan tahun ini sudah yang ketiga kalinya. Mino berkata bahwa misi mereka adalah menyelidiki apakah itu fenomena yang ada kaitannya dengan Jujutsu. Karena tidak ada penyelidikan awal dari polisi, jadi mereka sulit untuk campur tangan dalam kasus seperti ini. Yuka pun ragu karena bisa saja ketiga anak itu memang mirip. Mino menambahkan bahwa suara dan tinggi badan anak itu sama persis. Menurut Tsurugi, jika struktur tulangnya mirip, maka suaranya juga bisa mirip. Kemudian Yuka berkata, di usia pertumbuhan, tinggi badan seharusnya sering bertambah. Kalau alien bagaimana? Dengan senang Maru menjawab, itu tergantung rasnya. Kalau Maru sendiri, rasnya sama seperti manusia. Nah, Minasan, sepertinya kita akan melihat alien dengan postur yang tinggi ataupun kerdil ya. Yuka lalu bertanya, berapa usia Maru? Dengan penuh semangat, Maru menjawab, kalau menggunakan hitungan bumi, maka usia Maru baru 19 tahun. Membuat Yuka dan Tsurugi kesal karena mereka telah menghormatinya sebagai orang yang lebih tua. Mino menjelaskan yang menjadi poin kecurigaan ada dua. Pertama, mengenai orang tuanya, dan kedua tentang kelasnya. Ketika pihak sekolah menghubungi orang tuanya, sekolah mendapat respon. Tapi kita pun diperlihatkan bagaimana pihak sekolah menghubungi orang tua murid tersebut, namun jawabannya dari orang tuanya selalu sama, yaitu, benar, Masaki adalah putra saya. Lalu berteriak, halo, 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 senam radio nomor 1, apa Masaki sudah punya 100 teman? Hal itu pun membuat wali kelasnya sangat terkejut, lalu telepon pun dimatikan. Menariknya, telepon yang terjadi ini tidak lewat ponsel, melainkan diketuk di kepala ya, Minasan. Begitupun layar canggih yang Usami perlihatkan. Wah, unsur sci-fi-nya benar-benar terasa.
Kemudian, Mino melanjutkan ke poin kedua. Bertepatan dengan waktu kenaikan kelas tahun lalu dan 2 tahun lalu, murid dengan wajah yang sama itu pindah bersama keluarganya. Setelah itu, keberadaannya tidak diketahui. Selain itu, meski murid dengan wajah dan alamatnya sama, namun namanya selalu berbeda. Surugi lalu menganalisis, kemungkinan setiap tahun ada pengguna kutukan yang menyusup ke sekolah tersebut dengan mengambil alih identitas anak tertentu. Yuka lalu beranggapan jika kemungkinan terburuknya, keluarga anak itu juga telah dibunuh. Mino bahkan curiga jika pelaku memilih target melalui iming-iming rumah sewaan yang ditujukan bagi keluarga. Namun pemilik rumahnya tidak bisa ditemukan. Dan jika benar pelakunya adalah pengguna kutukan, maka dia telah ceroboh dan tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Sekalipun tujuan utama misi adalah penyelidikan, maka kemungkinan besar mereka akan berhadapan dengan pengguna kutukan. Kemudian Mino memberitahu Yuka dan Surugi untuk tidak berharap banyak darinya dalam pertarungan. Karena Mino tidak berguna dalam hal tersebut, membuat Yuka dan Surugi berkata bahwa dia juga sudah tahu kok. Mereka lalu berpisah, Yuka dan Mino ke rumah anak tersebut, sedangkan Maru dan Surugi menuju ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, Maru bertanya mengapa mereka tidak menyusup saja. Surugi pun menjelaskan jika mereka bertarung melawan pengguna kutukan di tempat yang banyak anak-anak, maka mereka tidak bebas bergerak. Tiba-tiba anak tersebut keluar dari sekolah. Surugi dengan wajah yang sangat menyeramkan langsung menghadangnya dan bertanya, apakah dia adalah Masaki Takeda? Bisa bicara sebentar? Sayangnya anak itu tampak ketakutan dan langsung berlari begitu saja. Mereka berdua pun mengejarnya, di mana Surugi beranggapan jika dia lari, berarti benar kecurigaannya. Namun Maru tidak sepakat, karena bisa saja anak itu lari karena Surugi menghadangnya dengan wajah menakutkan. Di saat Surugi hampir menangkapnya, tiba-tiba muncul kutukan hitam yang besar seolah-olah melindungi anak tersebut. Lalu dengan cepat, Maru dan Surugi menyerangnya. Surugi tidak paham apakah itu Shikigami atau justru kutukan pelindung. Kemudian Surugi menyuruh Maru untuk mundur dan bersiap kembali menyerang. Dalam pikiran Surugi, dari cara Usami menangani masalah ini, maka alienlah yang berinisiatif untuk menilai karakter manusia dengan Maru sebagai kertas ujiannya. Surugi menganalisis jika Maru sendiri tidak yakin apakah dia boleh menggunakan teknik terkutuknya. Namun yang pastinya, sebaiknya Surugi tidak membiarkan Maru bertarung apalagi terluka. Karena tujuan di balik misi kali ini adalah melewati pengumpulan informasi dengan aman tanpa insiden apapun demi menghindari perang dengan para alien. Namun tiba-tiba anak tersebut meminta ampun dan minta maaf minasan. Mereka pun ke sebuah taman di mana anak itu menjelaskan bahwa 3 tahun lalu waktu dia pulang ke rumah, ibunya telah pingsan. Anak itu tidak menyukai jika kelasnya berubah saat naik kelas 2, sehingga dia meminta kepada ibunya agar tetap di kelas 1. Setelah itu, ibunya menjadi hantu dan anak itu menjadi murid kelas 1 terus. Mendengar itu, Maru pun tidak paham dan menyuruh anak tersebut untuk menceritakan semua yang dia pahami. Sedangkan Surugi mengerti jika usia anak itu baru sekitar 8 tahun dan itu wajar jika sulit menjelaskan. Surugi lalu mengingat perkataan Mino, jika benar ini ulah pengguna kutukan, maka dia telah ceroboh dan bertindak tidak menggunakan akal sehat. Surugi mengatakan, jika penyebab semua ini adalah teknik jujutsu seorang anak yang lepas kendali pasca kematian ibunya, maka wajar saja jika penggunaannya sangat sembrono dan itu sangat masuk akal. Karena kakeknya juga membangkitkan teknik terkutuknya karena dipicu hal yang serupa. Surugi lalu berpikir, bagaimana jika keluarga dari tahun lalu dan 2 tahun lalu yang tidak diketahui keberadaannya memang tidak pernah benar-benar ada dan hanya buatan kutukan pelindung ibu dari anak itu? Namun Surugi tidak ingin berasumsi terlalu jauh karena menurutnya sangat berbahaya menilai situasi berdasarkan dugaan semata. Surugi pun bertanya nama asli dari anak tersebut sehingga anak itu menjawab bahwa namanya adalah Masayoshi. Surugi lalu meminta Masayoshi untuk mengantar mereka ke rumahnya karena ada sesuatu yang ingin diperiksa. Bersamaan dengan itu, Mino dan Yuka pun telah tiba di rumah Masayoshi minasan. Mino mengatakan bahwa ini adalah rumah Masaki Takeda. Auranya sungguh tidak enak. Mereka lalu berjalan masuk, namun Yuka merasa ada yang aneh dengan tumbuhan di rumah tersebut. Yuka mengatakan pada Mino bahwa Surugi dan Maru sedang menuju ke sini. Jadi dia berinisiatif untuk menggali bagian di tumbuhan tersebut. Lalu
Mereka berdua pun sangat terkejut melihat ada kerangka kepala yang ikut saat menarik tumbuhan itu minasan. Yuka berkata, akhirnya terungkap juga. Di tempat yang berbeda, Tsurugi dan Maru justru telah menggali sebuah makam di mana Tsurugi bertanya, apakah itu jasad ibunya yang terpaksa dia sembunyikan? Namun Tsurugi bertanya-tanya, anak kecil mana yang sanggup mengangkat mayat? Maru lalu bertanya, apakah Masayoshi yang menguburnya sendiri? Anak itu pun mengiyakannya. Sambil menangis, anak itu bertanya, apakah dia akan ditangkap? Menurut Tsurugi, jika ayah anak itu juga tidak ada, maka SMA Jujutsu akan menjadi walinya. Masayoshi akan mendapat pelatihan untuk mengendalikan energi terkutuknya. Lalu anak itu bertanya, kemana dia nanti akan pulang? Lalu dengan ceria, Maru menjawab, jika dia akan pulang ke SMA Jujutsu. Anak itu kembali bertanya, bagaimana dengan rumahnya? Apakah dia tidak bisa pulang ke rumahnya? Mendengar itu, Maru pun ikut sedih karena ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Maru sebagai alien yang terusir lalu berkata bahwa sebenarnya dia juga tidak punya tempat untuk pulang. Pemandangan yang sudah biasa dia lihat dan juga rumah yang penuh kenangan semuanya sudah hilang. Mungkin tidak akan pernah ada yang bisa mengisi kekosongan itu hingga suatu saat nanti mereka menjadi rekan seseorang. Mendengar itu, Masayoshi pun bertanya, apa itu rekan? Maru dengan semangat menjelaskan bahwa itu adalah teman yang mengerti alasan mengapa mereka menganggap sesuatu sebagai hal yang penting. Maru pun menganggap jika sekarang Masayoshi adalah rekannya. Namun anak itu bertanya, bagaimana jika dia tidak mau? Membuat Maru menjadi bingung. Tiba-tiba, Yuka menelpon Tsurugi. Dia berteriak, sudah sampai di mana? Sehingga Tsurugi pun bingung karena dia telah berada di rumah Masaki Takeda. Mendengar itu, Yuka lebih bingung lagi karena dia juga berada di rumah Masaki Takeda minasan. Tsurugi lalu terkejut, kemudian Yuka berkata bahwa Takeda ternyata orang yang sangat jahat. Di halaman rumahnya ada 5 mayat yang terkubur dan mungkin masih ada lagi. Yuka pun menyuruh Tsurugi jika bertemu dengan Takeda, tidak usah diinterogasi dan langsung meringkusnya saja. Namun sayangnya, Maru telah terkapar di sini minasan. Kita pun melihat anak itu tersenyum menyeramkan dan mulai menarik kulit wajahnya sembari berkata, ternyata masih ada temanmu yang lain ya. Tertulis pada panel akhir, niat jahat yang tersembunyi menunjukkan wajah aslinya. Dan chapter 4 Jujutsu Kaisen Modulo pun hanya sampai di sini minasan. Wah, siapa sebenarnya orang di balik tubuh Masayoshi? Apa motifnya hingga membunuh banyak orang ya? Terlebih lagi, di sini Maru telah terkapar. Jika Maru sampai terluka hingga menggunakan teknik terkutuknya, maka akibatnya bisa mengerikan, yaitu perang melawan Shimurian yang pemicunya adalah hal yang tidak bisa dikontrol oleh Yuka dan Tsurugi. Sulit juga ya minasan, karena kutukan dan pengguna kutukan semakin banyak sejak kemunculan alien Shimurian. Ini sama persis ketika jari Sukuna terlepas dari segelnya. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.